Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, eh, perkenalkan nama saya Muhammad Kedulumam dengan NIM 201910601039, Prodi S1 Teknik Lingkungan, Praktikum Perpetaan dan Aplikasi GIS kelas A dengan dosen pengampu Bapak Rendra Supropo Aji. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang georeferencing. Sebelum kita masuk ke aplikasi GIS, seperti biasa kita akan menerangkan tentang georeferencing itu sendiri. Baik, agar tidak lama-lama, mari kita simak video berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum ke aplikasi GIS, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang georeferencing dan proyeksi pada peta. Pokok bahasan yang akan kita bahas bersama yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan, yang ketiga ada macam-macam dari proyeksi peta. Pengertian dari georeferencing. Georeferensi adalah proses membuat atau memberi referensi spasial tertentu pada objek yang berupa raster atau image yang belum memiliki acuan sistem koordinat. Untuk keperluan referensi, georeferensi image dibutuhkan beberapa titik koordinat. Lalu perlu diketahui bahwa di GIS ini atau SIG ini, Sistem Informasi dan Geografi, memiliki dua sistem koordinat, yaitu yang pertama Geographic Coordinate System dan Proyeksi Coordinate System atau Projected Coordinate System, sistem koordinat proyeksi. Nah, kelebihan dari sistem koordinat geografi adalah yaitu yang pertama, salah satunya adalah dapat menganalisis secara mudah, dapat menganalisis data secara mudah. Lalu kekurangan dari Geographic Coordinate System yaitu tidak dapat menghitung luasan atau panjang pada sistem SIG, dan jika perhitungan tersebut dilakukan, tingkat error yang dihasilkan pun akan tinggi. Berbeda dengan sistem proyeksi koordinat. Memiliki kelebihan lebih detail karena satuannya meter, sehingga luasannya bisa dihitung dengan mudah. Kebalikan dari sistem koordinat geografi, jika sistem koordinat geografi kekurangannya yaitu memiliki tingkat error, dan jika dipaksakan akan menghasilkan error yang sangat tinggi. Lalu kekurangan dari sistem koordinat proyeksi yaitu karena satuan yang digunakan adalah meter, maka hanya bisa menganalisis satu kawasan saja. Berbeda dengan sistem koordinat geografi, di mana sistem koordinat geografi ini lebih luas cakupannya atau wilayahnya daripada sistem koordinat proyeksi. Proyeksi pada peta. Proyeksi pada peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk bola atau globe ke bidang datar atau peta. Nah, hasil dari pemindahan dari globe ini akan menjadi peta nantinya. Lalu ada syarat-syarat dari proses pemindahan dari globe ke bidang datar, yaitu yang pertama, bentuk-bentuk di permukaan bumi tidak mengalami perubahan atau harus tetap, persis seperti gambar peta di globe di bumi. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap, jadi tidak bisa sembarangan. Yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi yang diubah harus tetap.
Nah, ini adalah salah satu contoh irisan globe yang nantinya hasil dari irisan globe ini akan menjadi peta, akan dijadikan sebagai peta. Pada gambar 1 bagian tengah ini, titik ini, yaitu daerah sekitar garis khatulistiwa sedikit mengalami distorsi atau penyimpangan, sedangkan daerah kutub mengalami distorsi yaitu menjadi lebih besar. Bisa kita lihat di gambar ya teman-teman. Lalu ada macam-macam proyeksi peta berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Sebenarnya macam-macam proyeksi peta itu ada berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, lalu berdasarkan sumbu simetri, bidang asal proyeksi. Udah ada 3. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, yaitu ada 3, dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, proyeksi ekuivalen adalah luas daerah dipertahankan sama. Artinya luas di atas peta sama dengan luas di atas muka bumi setelah dikalikan skala. Yang kedua, proyeksi konform, artinya bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta dipertahankan sama dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, proyeksi ekuidistan, artinya jarak-jarak di peta sama dengan jarak di muka bumi setelah dikalikan skala. Lalu yang kedua, macam-macam proyeksi peta berdasarkan sumbu simetris, yaitu proyeksi normal, sumbu simetrinya berhimpit dengan sumbu bumi, proyeksi miring apabila sumbu simetrinya membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Lalu yang terakhir, proyeksi transversal apabila sumbu simetrinya tegak lurus pada sumbu bumi. Yang ketiga, ada macam-macam proyeksi peta berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Yang pertama ada proyeksi zenital atau biasa orang menyebut azimutal, yaitu proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Bidang asal proyeksi, macam-macam proyeksi peta berdasarkan bidang asal proyeksi, terutama proyeksi zenital, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, garis bujur sebagai garis lurus yang berpusat pada kutub. Yang kedua, garis lintang digambarkan dalam bentuk lingkaran yang konsentris mengelilingi kutub. Yang ketiga, sudut antara garis bujur yang satu dengan lainnya pada peta yang besarnya sama. Bisa kita lihat ini jenis-jenis dari proyeksi zenital atau azimutal, yaitu yang pertama menyinggung kutub, azimut normal. Yang kedua ada menyinggung ekuator, garis ekuator ya, azimut transversal. Yang ketiga menyinggung antara kutub dan ekuator, yaitu azimut obligi. Pada umumnya proyeksi pada peta itu ada 3. Yang pertama zenital, yang kedua kerucut, yang ketiga silinder. Macam-macam proyeksi peta berdasarkan asal proyeksi yang digunakan. Selanjutnya adalah proyeksi kerucut. Seperti ini, kerucut, yaitu pemindahan garis-garis meridian dan paralel dari suatu globe ke sebuah kerucut dibagi menjadi 3. Yang pertama, proyeksi kerucut normal atau standar. Jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Contohnya ini. Contoh gambar dari standar itu ini atau normal. Lalu yang kedua, proyeksi kerucut transversal. Jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Sumbu kerucut dengan sumbu bumi tegak lurus.
itu transversal. Lalu yang ketiga, proyeksi kerucut oblique atau miring jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring, itu adalah oblique, teman-teman. Lalu yang terakhir ada berdasarkan bidang asal proyeksi digunakan, yaitu proyeksi silinder dan tabung. Adalah suatu proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Ini salah satu contoh hasil proyeksi silinder dan tabung. Bisa kita lihat sama-sama. Yang terakhir, berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan, yaitu proyeksi gubahan. Umumnya dipergunakan untuk menggambarkan peta-peta yang kita jumpai sehari-hari, merupakan proyeksi atau rangka peta yang diperoleh secara perhitungan. Jadi proyeksi gubahan ini diperoleh secara perhitungan dan umumnya ada di peta-peta yang kita jumpai sehari-hari. Demikian sedikit materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah materi ini, mari kita lanjut ke aplikasi GIS. Untuk lebih pahamnya, mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, di sini kita sudah ada di dalam aplikasi ArcMap versi 10.41. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara membuat digitasi atau georeferencing, membuat referensi dalam map atau peta. Caranya adalah yang pertama kita memasukkan atau kita input file yang sudah kita siapkan, drag and drop ke tengah sini. Kita oke saja teman-teman. Lalu perlu diketahui bahwa digitasi maksudnya adalah membuat peta digital berdasarkan kondisi sebenarnya. Cara mendapatkannya itu bagaimana? Kita bisa menggunakan citra satelit, kita bisa menggunakan juga dengan foto udara. Lalu bisa juga kita menggunakan peta yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Salah satu ciri-cirinya yang kita bisa gunakan referensi adalah peta seperti ini yang ada angkanya. Ada petunjuk, ada koordinat X dan ada koordinat Y. Kita ketahui bersama bahwa 4404 kali ini merupakan titik koordinat X dan 92260 3 kali ini merupakan titik koordinat Y. Dan 4404 kali ini merupakan titik proyeksi UTM ya teman-teman ya. Jadi berupa meter, bukan berupa derajat. Kan ada biasanya berupa derajat. Salah satu ciri dari UTM adalah kita menggunakan meter di sini. Lalu di sini ada titik pertemuan antara titik X dan Y di sini. Baik, langkah selanjutnya untuk mereferensikan. Sebelum mereferensikan, kita perlu tahu fungsi dari referensi itu sendiri apa. Jadi fungsi mereferensikan sebuah peta yakni salah satunya ketika kita survei ke sebuah instansi dan Anda atau kita hanya diberikan foto atau map berupa JPG seperti ini. Nah, data ini kita bisa buat sebagai referensi. Misal kita gunakan untuk peta sebaran, kita gunakan untuk titik-titik penelitian di mana saja. Lalu bisa juga kita gunakan referensi sebagai peta pencemaran limbah dan lain-lain. Lalu gimana caranya?
Pertama kita harus memanggil tools, yaitu georeferencing. Ini karena sudah saya panggil duluan, saya hapus dulu. Nah, di sini tidak ada tool georeferencing. Kita panggil dulu ya teman-teman. Kita klik kanan di atas ini, klik kanan, kita cari georeferencing. Nah, dia muncul. Lalu kita pergi ke titik ini, pertemuan antara titik X dan Y. Kita pilih add control point. Jangan lupa untuk mematikan auto adjust ya teman-teman ya. Soalnya di sini nanti akan berubah. Sudah kita matikan, lalu kita menambahkan titik dengan cara add control point. Klik satu kali, lalu kita perdekat. Kita perdekat. Di sini. Nah, kita klik satu kali, klik kiri satu kali, lalu kita agak perjauh agar terlihat titik koordinat X dan Y-nya. Kita arahkan ke sini, lalu klik kanan satu kali, input X dan Y. Kita masukkan titiknya, yaitu 44004 kali. Lalu titik X-nya, titik Y-nya 9226000 3 kali. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini akan muncul notifikasi 1 bahwa menandakan kita sudah menambahkan satu titik di sini. Kita bisa lihat di table, view link table. Nah, titik awal X yaitu 1076,50 sekian dan titik awal Y minus 43,0209 kita buat di map titik X nya yaitu 4404 kali, lalu Y map nya itu 92260 3 kali. Kalau sudah, kita langsung close. Lalu kita pergi ke bawah. Di sini kita melakukan hal yang sama dengan cara tadi. Kita melakukan add control point. Kita pilih tengah-tengah, upayakan ada di tengah-tengah agar errornya semakin kecil ya teman-teman ya. Klik kiri satu kali, lalu kita agak jauhin sampai terlihat titik koordinat, lalu arahkan ke sini, klik kanan satu kali, input X dan Y. Seperti biasa, 44003 kali, 4 kali ini sebagai titik Y 0 dan 9212000 ini merupakan titik Y. Lalu kalau sudah, kita tekan OK. Sama ya teman-teman, seperti yang di atas, muncul logo atau simbol 2 teman-teman, huruf 2 menandakan bahwa titik kedua. Hal yang sama kita lakukan pada titik ketiga. Kita mencari titik tengah, add control point, lalu kita tekan di sini, klik kiri satu kali, arahkan ke atas, klik kanan satu kali, lalu input X dan Y yakni 426 kita masukkan sebagai X, Y nya itu 9212000 3 kali. Lalu titik yang terakhir yaitu titik keempat, kita
lakukan cara yang sama dari awal. Lalu kita agak berjauh, hit X dan Y 426000, lalu Y nya 922600. Kita tekan OK. Lalu kita jauhkan, zoom to layer. Nah, di sini sudah ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan ini nantinya kita gunakan sebagai digitasinya, teman-teman. Cara kita melihat apakah benar-benar sudah terdaftar. Nah, kita bisa melihat view table. Di sini udah ada semua. Di sini ada perbedaan, zero order polynomial, lalu ada similarity, lalu ada service order, dan di sini total RMS error sudah kita ketahui, yaitu 0,2. Maka sangat mendekati ya teman-teman ya, mendekati 1. Kalau bisa jangan lebih dari 1, baik. Pada tahap ini kita memilih the first order polynomial ya, soalnya kita pakai yang default saja. Kalau sudah kita close. Lalu kita pergi ke sini, georeferencing, kita hidupkan lagi auto adjustnya. Nah, ketika map di sini punya kalian hilang, kita bisa panggil dengan ke layer, contoh Landuse, itu klik kanan, kita zoom to layer. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lalu ketika sudah seperti ini, kita pergi ke sini lagi, ke GeoTools, georeferencing, kita update georeferencing agar tidak berubah ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa di titik ini, ketika kita sudah mengupdate si georeferencing ini, kalau ini tanda bahwa kita sudah mengupdate georeferencing ya teman-teman ya, maka kita berubah seperti ini. Kita dekatkan, kita tes titik ini, maka akan muncul 44008,7 itu sebagai X di pojok sini ya teman-teman. Perhatikan di sini, itu kita lihat titik X nya adalah 44003,13 dan Y nya 9226009,679. Sangat kecil sekali errornya ya teman-teman ya, sangat kecil sekali. Kita hapus. Lalu kita cek yang kedua. Kita cari dulu titik silangnya, pertemuan antara X dan Y. Kita lihat lagi di pojok. Kita lihat lagi di sini. Di sini menunjukkan bahwa koordinatnya itu X-nya 44012,404 dan titik Y-nya 9212000 3 kali. Memang tidak begitu persis dengan
yang ada di sini, yang ada di peta ini 44003 kali, ada sedikit error memang, tidak persis full. Lalu selanjutnya kita ke layer. Kita ke layer. Ini merupakan data view, di mana data view ini adalah tempat kita mengerjakan peta, dan ini adalah layer hasil halaman, ya halaman ketika kita akan melakukan finishing. Layout view namanya. Lalu kita ke sini, layer. Lalu kita properties. Kita pilih zona dulu, agar nanti ketika muncul, ketika kita ingin mengetahui ada di mana lokasinya, kita bisa tahu dari keterangan ini. Saya ulangi. Pertama-tama kita ke layer, langsung klik kanan properties, ke projected coordinate system. Karena ini adalah sistem proyeksi, kita pilih projected coordinate system, teman-teman. Lalu kita pilih UTM, kita pilih WGS 1984, lalu kita shorten, pilih shorten, lalu kita pilih ini. Untuk melihat zonanya, kita bisa melihat di UTM Indonesia ya, teman-teman ya. Kita pilih OK. Lalu pada langkah selanjutnya kita masukkan keterangan dengan cara insert dynamic text, pilih coordinate system. Kita tunggu prosesnya. Ini sudah muncul, teman-teman. Nah, sudah muncul koordinat sistemnya WGS 1984 UTM Zone 49S, projection transfer Mercator, lalu ada keterangan yang lain, unitnya meter. Nah, tadi awal kita masuk di sini tertulis unknown ya, teman-teman ya. Lalu ketika kita masukkan keterangan ini dan koordinat WGS 1984 UTM Zone 49S ini, lalu berubah meter, teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan pada PPT di awal-awal tadi. Baik, demikian presentasi atau penjelasan sedikit tentang digitasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.